Hai, come back to my YouTube channel sahabat bidan. Jadi ini adalah SKB bidan yang keempat ya, mengenai anatomi dan fisiologi kebidanan berdasarkan FRSKB 2018 dan 2019. Jadi di sini aku membuat soal dan materi itu berdasarkan ujian SKB yang pernah aku ikutin waktu CPNS 2018 dan 2019. Jadi insya Allah kalau kalian teman-teman ikut SKB kebidanan ini 2020, berarti itu adalah SKB kebidanan yang ketiga. Yang kedua, banyakin latihan soal. Kalian bisa review beberapa soal-soal yang pernah kalian ikutin waktu UKOM. Itu sangat membantu menurut aku ya, karena gambaran soalnya hampir-hampir mirip. Yang ketiga, ada beberapa prediksi soal yang aku buat sesuai pengalaman aku mengikuti CPNS kemarin ya. Jadi gambaran soalnya tuh agak-agak aku buat mirip, tapi tetap update ya. Oke, ini soal yang keluar waktu CPNS 2018. Yang membatasi antara korpus uterus dan fundus uteri adalah A. Isthmus, B. Perimetrium, C. Myometrium, D. Endometrium. Jawabannya endometrium ya. Nanti kita lihat gambarnya di slide berikutnya. Lanjut, bagian rahim antara serviks dan korpus disebut A. Isthmus atau segmen bawah rahim, B. Endometrium, C. Canalis cervicalis, D. Tuba fallopi. Jawabannya isthmus ya, atau segmen bawah rahim. Lanjut, saluran yang berhubungan dengan orifisium uteri interna atau orifisium uteri eksterna disebut A. Canalis cervicalis, B. Endometrium, C. Corpus, D. Ostium uteri interna. Jawabannya A. Canalis cervicalis ya teman-teman. Kalau yang nomor 2 itu kemarin aku dapat waktu CPNS 2018. Soalnya kan kalau aku ikut ujian CPNS itu pulang itu aku catat lagi soal-soal yang keluar. Jadi aku ada beberapa catatan mengenai soal-soal yang keluar waktu tahun 2018 dan 2019. Untuk soal nomor 3 ini nggak ada sih keluar kemarin, cuman ini kira-kira aja gambaran, siapa tahu keluar lagi toh. Soalnya seperti ini. Intinya teman-teman paham mengenai anatomi fisiologi untuk reproduksi ya. Biasanya itu pasti keluar walaupun 1 atau 2 nomor aja. Nah ini juga keluar kemarin di aku, ini keluar 1, teman yang lain tuh keluar 2 nomor. Jadi terjadinya KET diakibatkan perkembangan janin di A. Cavum uteri, B. Tuba, C. Fimbriae, D. cervix uteri. Jawabannya adalah tuba fallopi ya, berarti B. Seharusnya embrio itu berimplementasi di cavum uteri, itu secara normalnya ya. Lanjut, pengambilan sampel pada cavum 12 yang menunjukkan hasil 12 fungsi positif adalah A. Abortus, B. Mola hidatidosa, C. KET, D. CA cervix. Jawabannya adalah KET ya, kehamilan ektopik terganggu, atau biasa juga sih orang biasanya bilang itu KE, kehamilan ektopik. Kalian harus bisa bedakan ya teman-teman antara KET dengan KE. Kalau KE itu hanya kehamilan ektopik, belum terganggu. Sedangkan kalau KET dia sudah terganggu, sudah menunjukkan gejala-gejala nyeri, bahkan sampai yang parah itu perdarahan atau ruptur, robekan pada tuba ya, karena terjadinya pembesaran rahim. Yang keenam, hormon yang mempengaruhi ovulasi hormon yang mempengaruhi ovulasi adalah A. FSH dan LH, B. Estrogen dan progesteron, C. Estrogen dan LH, D. Estrogen dan FSH. Jawabannya adalah A. FSH dengan LH. Kepanjangan dari FSH adalah follicle stimulating hormone dan LH adalah luteinizing hormone. Jadi mengenai hormon ini juga keluar teman-teman, cuman kemarin aku yang dapat ini ya,
hormon yang mempengaruhi hormon yang mempengaruhi ovulasi. Kemarin juga ada temen aku yang dapat mengenai fungsi dari hormon estrogen dan progesteron. Nah itu kalian harus bisa tahu ya, apa fungsi dari estrogen dan progesteron ya. Bisa baca-baca lagi buku-buku kebidanannya ya teman-teman, mengenai fungsi-fungsi hormon. Cuman yang nomor 6 ini aku tekankan karena ini kemarin keluar ya. Nah ini dia, ini kan soal yang kemarin keluar itu. Nah, ini batasan antara fundus uteri dan korpus adalah endometrium ya. Terus ini dia isthmus ya, yang tadi yang kita bahas isthmus. Yang apa yang menghubungkan antara serviks dengan korpus, yang penghubungnya itu adalah isthmus ya. Terus yang ini endocervicalis itu yang di antara ostium interna dengan ostium eksterna ya. Nah itu di tengah-tengah itu ada endocervicalis atau canalis cervicalis. Itu kata-katanya cuma dibalik-balik aja. Nah nomor 5 ini kan fornix of vagina. Aku lupa ya teman-teman, soalnya karena banyaknya teman-teman kemarin itu ya yang sharing-sharing soal. Kalau nggak salah itu ada juga yang ditanyakan mengenai fornix. Jadi teman-teman bisa cari-cari lagi apa yang dimaksud dengan fornix vagina itu ya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Maaf ya singkat teman-teman, soalnya aku juga ada kerjain tugas yang lain. Tapi aku tetap akan update setiap hari soal-soal SKB kebidanan dan SKB umum ya. Semoga sukses teman-teman. Terima kasih.